Dengarkan aku. Jangan bicara, biarkan aku obati lukamu dulu. Tidak. Aku sudah tahu. Lin Yu 11 yang melukai dirinya sendiri. Dan menyalahkanmu. Jadi, Aku sudah jelaskan padanya bahwa kita sudah selesai. jadi kamu tidak sepenuhnya tidak ada harapan. Tidak ada harapan? Yang mulia. Apa kamu bilang yang mulia? Yang mulia. Kamu masih sangat muda. Dan kamu bahkan belum punya anak. Bagaimana bisa kamu mati muda? Jika kamu bicara satu kata lagi, aku bersumpah. Kamu yang akan mati muda. Kamu sebaiknya pergi sekarang. Aku perlu menjahit lukanya. Yang mulia masih bisa diselamatkan? Syukurlah, syukurlah. Baiklah, aku akan keluar. Tahan ya. Selesai, terima kasih. Ada apa? Apakah ada luka lain? Tidak ada. Di depan dokter. Seharusnya kamu tidak menyembunyikan luka apapun. Sungguh tidak ada yang lain. Aku mengerti. Biarkan aku lihat. Tidak. Tidak mungkin. Ada banyak saraf di area itu. Jika tidak diobati tepat waktu, bisa berbahaya. Gerakkan tanganmu. Aku bisa setuju dengan yang lain, tapi yang ini tidak mungkin. Kamu mau gerakan atau tidak? Perkataan seorang pria adalah janjinya. Jika aku bilang tidak maka tidak. Aku akan tanya sekali lagi. Kamu mau gerakan tanganmu atau tidak? Tidak bisakah kita bicara baik-baik? Sampai sekarang, sudah terlambat. Pria dan wanita tidak boleh saling menyentuh. Hentikan ini sekarang. Bagi dokter hanya ada pasien. Tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Jangan bergerak, tidak, hentikan. Lepaskan aku, ini akan segera selesai. Sama sekali tidak. Putraku yang malang, lepaskan aku. Jangan khawatir, saya sudah memeriksanya dengan teliti. Ini bukan luka serius, dan tidak akan mempengaruhi fungsinya. Diam. Waktunya minum obat. Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Bagi kami dokter, itu hanya organ. Tidak berbeda dengan yang lain. Tapi Anda bukan hanya dokter bagi saya. Anda adalah segalanya bagi saya sekarang. Anda tidak demam. Apa omong kosong yang Anda bicarakan? Saya serius. Semua yang terjadi adalah kesalahan saya. Ruo Jin, mohon maafkan saya, dan kembalilah padaku. Saya bersumpah bahwa mulai sekarang saya akan memperlakukan Anda dengan baik. Saya akan menebus semua kesalahan yang telah saya buat. Kita sudah bercerai. Bukankah lebih baik kita hidup terpisah seperti ini? Anda tidak perlu mengatakan hal-hal ini lagi. Sang permaisuri telah tiba. Salam ibu. Ibu, Bagaimana luka Yahan? Tidak merusak tulang. Dengan istirahat dia akan pulih. Terima kasih. Memiliki Anda sebagai istrinya. Benar-benar berkah bagi Yahan. Ibu, jika tidak ada hal lain, saya ada beberapa urusan di klinik. Saya akan pamit sekarang. Ruo Jin. Sekarang kamu menyesalkan? Kamu sudah tahu? Putri Permaisuri Chu sudah pindah keluar begitu lama. Bagaimana aku tidak tahu? Ini semua kesalahanku. Aku ditipu oleh orang lain, dan menyakiti perasaan Ruo Jin berkali-kali. Aku sudah bilang padamu berkali-kali. Kekayaan mudah didapat tapi istri yang baik sulit dicari. Wanita seperti Putri Permaisuri Chu. Allah sesi rang yang tidak boleh kamu lepaskan. Sekarang kamu menyadari kesalahanmu. Pergilah dan dapatkan dia kembali. Tapi Ruo Jin sepertinya tidak mau kembali. Tolong bantu aku, Ibu. Tidak masalah, serahkan padaku. Aku tiba-tiba merasa tidak enak badan.
Sudah larut malam dan aku memanggilmu. Kamu tidak keberatan kan? Tidak sama sekali, Ibu. Aku seorang dokter. Ini tanggung jawabku. Tapi Ibu, denyut nadimu tampak stabil. Sepertinya tidak ada yang serius. Kalau begitu aku terlalu khawatir dan membuat masalah besar. Kalau begitu, aku akan pamit sekarang. Tapi gerbang istana sudah dikunci. Kamu dan suamimu harus menginap di istana. Tapi, sudah diputuskan. Bibi Jiang antar mereka beristirahat. Yang mulia, silakan lewat sini. Bibi Jiang, kenapa kamu mengunci pintu? Perintah Ratu, bahwa malam ini, kalian berdua harus memastikan dia punya cucu. Kalau tidak, kalian tidak boleh keluar dari ruangan ini. Apa? Metode ibu. Agak terlalu langsung ya? Kamu yang mengatur ini kan? Tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak tahu apa-apa. Kalau begitu menurutmu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ibu semakin tua. Dan tentu saja ingin punya cucu. Karena sudah tiba. Mengapa tidak? Penuhi keinginan Anda? Siap, bosku. Langsung aja, Kak. Saya belum siap untuk ini. Apa yang Anda pikirkan? Kami tunggu acara untuk Ibu melihat. Sekarang keluarkan. Pria tidak sabar untuk hal seperti ini. Tidak akan melakukannya. Anda akan murah atau tidak? Lebih keras. Kerajaan biasanya sangat serius. Bisa jadi liar di belakang pintu tertutup? Sepertinya kita harus pergi, bahkan Wilder. Siap, bosku. Akhirnya ada masalah. Itu exhausting. The old rule. Saya tidur di tempat tidur dan Anda tidur di lantai. Lantainya dingin banget. Cedera saya belum sembuh. Bagaimana jika saya menangkap dingin? Siap, bosku, di tempat tidur. Aneh nempel di lantai. Bagaimana saya bisa membiarkan wanita tidur di lantai? Sebenarnya bednya cukup besar untuk kami keduanya. Teruslah bermimpi. Anda pikir saya tidak tahu apa yang terjadi di kepala Anda? Sebagai pangeran, saya tidak akan melakukan sesuatu yang begitu rendah. Yakinlah, saya berjanji. Ini semua kesalahan saya. Saya impuls ketika saya menulis surat di Forinya. Itu sebabnya kita dalam situasi ini sekarang. Yang terhormat, jangan khawatir. Jika Anda bisa mendapatkan surat kiamat kembali, semuanya akan baik-baik saja.
Apa yang Anda lakukan di atas sana? Tidak ada. Menyerahkannya. Berikan kepada saya. Anda akan naik di pertengahan malam. Hanya mencuri ini dari saya? Biarkan aku memberitahumu. Ini adalah bukti perceraian kita. Aku perlu menyimpannya dengan aman. Xiaoyan, apa kamu gila? Dari sekarang surat cerai itu hilang. Perceraian kita sepenuhnya tidak berlaku. Bahkan jika kamu menghancurkan surat itu tidak mengubah fakta bahwa kita sudah bercerai. Apakah aku melakukan kesalahan? Jika ia katakan padaku dan aku akan berubah. Semua yang terjadi sebelumnya adalah kesalahanku. Sekarang aku mengerti perasaanku yang sebenarnya, dan tahu siapa yang harus aku hargai. Jika kamu tidak senang dengan apa yang aku lakukan sebelumnya, setidaknya beri aku kesempatan untuk menjelaskan dan membuktikan diriku. Lepaskan saja. Pernikahan kita adalah kesalahan dari awal. Mengakhirinya lebih cepat, lebih baik untuk kita berdua. Tapi meski begitu, aku bersedia mempertahankan kesalahan ini selamanya. Aku tidak mau itu. Aku hanya ingin bersama satu orang selamanya. Tapi kamu berasal dari keluarga kerajaan, ditakdirkan untuk memiliki banyak selir, ingin berlatih kedokteran, dan hidup dengan bebas. Tapi kamu ditakdirkan terlibat dalam perebutan kekuasaan dan skema politik. Kita, secara sederhana tidak cocok satu sama lain. Apakah kamu mengatakan, kamu tidak memiliki perasaan sama sekali padaku? Tidak ada. Ini dibuat oleh Yang Mulia, menggunakan darah merpati dari negara Siam. Batu darah merpati sangat keras. Yang Mulia menghabiskan 8 hari untuk itu, menghabiskan 9 kikir, dan selesai dengan 10 lecet di tangannya. Kamu adalah segalanya bagiku sekarang. Ruo-Ruo? Apa yang kamu pikirkan? Kenapa kamu di sini? Aku akhirnya menemukan kafilah yang kamu minta. Setelah banyak usaha. Benarkah? Di sini.
adalah markas rahasia kafilah. Serbuk sari goji spiderwort hitam dan kacang ular merah. Benar-benar ada di sini. Aku sendiri yang mengambil misi ini. Bagaimana mungkin aku salah? Tapi, pemilik sebenarnya dari apotek ini adalah... Jika bukan Xiao Nanyang, maka pasti Lin Yu 11. Seperti yang diharapkan, kamu sangat cerdas. Itu mereka. Itu bagus. Dengan bukti ini, kita akhirnya bisa membawa mereka ke pengadilan. Wabah yang kita ciptakan di Jiangyou telah sepenuhnya meledak. Itu luar biasa. Aku akan segera ke istana untuk merekomendasikan Xiao Yahan untuk pekerjaan bantuan. Liu Chun Nemai Cai Cai Klai Klein Jiangyou adalah salah satu orangku. Jika Xiao Yahan mengambil pekerjaan bantuan, paling baik dia mungkin gagal dan akan sangat dicela. Paling buruk dia bisa tertular wabah dan tidak pernah kembali. Yang mulia, apakah kamu harus pergi ke Jiangyou? Katakanlah apa yang ada di pikiranmu. Direkomendasikan oleh Pangeran Yan. Terakhir kali dia tidak berhasil dalam pembunuhan. Aku hanya khawatir ini mungkin jebakan. Orang-orang Jiangyou sangat menderita. Bagaimana aku bisa duduk diam dan tidak melakukan apa-apa? Bahkan jika ada bahaya di depan, aku harus pergi. Namun, sebelum itu, aku perlu pergi ke suatu tempat terlebih dahulu. Yang mulia, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah Ruo Jin ada di sini? Nona muda sudah pergi keluar. Apakah kamu ingin menunggu di dalam? Tidak usah. Yang mulia, aku sudah menyelidiki. Wabah ini ganas. Jiangyou telah terinfeksi. Dan wabah masih menyebar. Apa yang dilakukan kantor medis Jiangyou? Dengan begitu banyak orang yang sakit, apakah Anda membiarkan mereka terbaring di jalanan tanpa peduli apakah mereka hidup atau mati? Tolong tenang Yang Mulia. Wabah ini rumit dan menyebar dengan cepat. Tidak mungkin untuk mencegah atau menyembuhkannya. Ini hanya nasib berak mereka. Bahwa pasien-pasien ini jatuh sakit. Baganjaka and America kepada saya. Saya tidak berdaya untuk membantu. Yang Mulia Anda. Tidak ada seorang pun di Jiangyou yang bisa mengobati penyakit ini. Biarkan saya mencobanya. Mengapa Anda di sini? Mendesak untuk mengobati penyakit ini. Xiao Ju jarumnya. Ruam di seluruh tubuh dan demam tidak turun. Ini adalah penyakit demam dari wilayah barat dan sangat menular. Kita harus segera mengisolasi semua pasien. Saya akan menulis resepnya dan meminta dokter di Jiangyou untuk merawat mereka di tempat karantina. Tetapi, Perintahnya adalah perintah saya. Apakah Anda berani menentang saya? tidak saya tidak berani. Tunggu. Segera bakar tubuh mereka yang telah meninggal. Juga taburi jalanan dengan bubuk kapur 3 kali sehari. Buat masker dengan gaya ini dan bagikan. Baik yang terinfeksi atau tidak, semua orang harus memakainya. Mengerti? Mengerti. Saya akan menangani semua ini segera. Tunggu. Hati-hati. Anda juga. Dokter, mengapa kita semua dikurung di sini? Ya, mengapa? Saya ingin pulang. Kita semua terjebak di sini.
Semuanya dengarkan saya. Anda dibawa ke sini untuk diisolasi, agar Anda bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik. Mohon percayalah. Semua orang akan pulih, ya. Jadi kita akan tinggal di sini untuk sementara. Dokter Ling, tolong selamatkan kami. Pastikan kapurnya merata. Oke. Yang mulia. Istirahatlah. Anda belum tidur selama berhari-hari. Biarkan saya yang menanganinya. Tidak perlu, di sana. Ruojin masih bekerja keras. Bagaimana mungkin saya bisa istirahat? Mari kita lanjutkan. Bagaimana situasi di luar? Wabah di kota sudah terkendali. Pasien di bangsal karantina telah meminum obat Anda dan sedang pulih. Ini semua berkat Anda. Tapi Anda harus istirahat. Makanlah sesuatu. Jangan salah paham. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya tidak ingin Anda bekerja terlalu keras dan pingsan karena kelelahan. Terima kasih. Anda juga jaga diri. Saya perhatikan Anda tampaknya kehilangan berat badan belakangan ini. Tidak apa-apa. Saya akan pergi sekarang. Sebenarnya bukan hanya baru-baru ini yang mulia kehilangan berat badan. Sejak Anda dan dia berpisah di istana, dia terus memikirkan Anda. Dia tidak menikmati teh atau makanan, dan semakin kurus setiap hari. Ketika Anda datang untuk membantu, yang mulia lebih bahagia dari siapapun. Tetapi dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Meskipun dia sibuk selama ini, dia selalu memikirkan Anda. Mangkuk bubur ini dibuat oleh yang mulia sendiri untuk Anda. Setelah begadang selama berjam-jam, apa? Wabah di Jiangyou sudah terkendali? Bagaimana mungkin? Wabah selalu menjadi bencana yang menghancurkan kota. Mereka berlangsung selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun paling lama. Bagaimana yang satu ini bisa dikendalikan begitu cepat? Itu benar-benar nyata. Segera setelah wabah itu pecah, Putri Permaisuri Knureredne memerintahkan pasien untuk diisolasi dari yang sehat. Dia bahkan memperkenalkan penggunaan masker dan disinfeksi kapur dengan resep pengobatan. Sekarang pasien di Jiangyou perlahan-lahan pulih. Mereka bahkan memujinya sebagai dokter ajaib. Lingru Oj India lagi. Berapa banyak lagi rencanaku yang akan dihancurkan oleh wanita sialan ini? Keluar. Ya. APA yang kita lakukan sekarang, wanita ini sangat terampil dalam pengobatan. Dengan bantuannya, wabah yang telah kita sebarkan dengan susah payah, tidak hanya gagal membunuh Xiao Yehan, tetapi juga akan menguntungkannya. Jangan khawatir yang mulia. Menyelamatkan nyawa itu sulit. Tetapi, merujukan Miracle ITU Ling Ruojin baru saja meresepkan obat untuk pasien bukan? Yang perlu kita lakukan adalah diam-diam membunuh pasiennya. Dan kemudian mengatur seseorang untuk menghasut rakyat. Membuat mereka percaya bahwa semuanya adalah kesalahan Lingru Ojin. Jaminan, dia akan berakhir tanpa tempat untuk dikuburkan. Mereka baik-baik saja tadi malam. Bagaimana mereka semua tiba-tiba mati? Mungkinkah penyakit itu kambuh lagi? Itu tidak mungkin. Resepku tidak akan gagal. Bahkan jika penyakit itu kambuh, tidak mungkin membunuh begitu banyak orang dalam satu malam.
Seseorang mengutak-atik obatnya. Siapa yang ada di sini tadi malam? Akses ke bangsal Guar Antiene. Seharusnya mudah untuk mengetahuinya Huo Chong. Ya, saya akan segera menanganinya. Begitu banyak yang mati hanya dalam satu malam, dan mereka semua adalah rakyat biasa yang miskin. Dia Cui Per tidak mungkin memiliki dendam pribadi terhadap mereka. Jadi hanya ada satu penjelasan. Seseorang tidak ingin melihat kita menyelesaikan wabah ini begitu Gui CKLE. Seseorang ingin memperburuk situasi. Wanita jahat, keluarlah. Semuanya, dengarkan aku. Wanita jahat ini mengklaim dia akan menyembuhkan kita. Tapi dia telah membunuh semua orang dengan mengkremasi mayat dan mengisolasi yang sakit. Dia hanya berusaha memusnahkan kita semua. Dengarkan aku, semuanya tolong dengarkan aku, biarkan dia berbicara. Mengkremasi mayat dan mengisolasi yang sakit adalah untuk mengendalikan penyakit. Pasien di dalam hampir sembuh. Tapi mereka disabotase hari ini. Jadi dengarkan aku, kalian harus segera pulang ke rumah. Hanya di rumah kalian bisa mengendalikan penyakit. Kalau tidak, semua usaha kita sebelumnya akan sia-sia. Ah, disabotase? Kamu jelas si pembunuhnya. Ya, dia si pembunuhnya. Pukul dia sampai mati. Bunuh dia. Awas. Pukul dia. Pukul kamu. Semuanya tetap tenang. Aku mengerti perasaan kalian. Tapi tolong tenang dulu. Dr. Ling sangat ahli dan baik hati, berkat kerja kerasnya. Siang dan malam, wabah ini terkendali. Dia adalah penyelamat rakyat Jiangyou. Pasti bukan wanita jahat dan tentu bukan pembunuh. Kalau bukan dia, lalu siapa? Kenapa kita harus percaya padamu? Aku bersumpah demi nyawaku. Ya, Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Dr. Ling. Kami sedang menyelidiki pelaku sebenarnya. Aku berjanji akan memberikan penjelasan yang memuaskan untuk kalian semua. Kalau tidak, kalian boleh memperlakukan aku sesuka kalian. Pelakunya sudah tertangkap. Liu Chun. Kenapa dia? Benarkah dia? Yang mulia, Liu Chun telah mengaku semua. Di bangsal karantina kemarin. Ketika aku tiba, dia sedang berkemas siap melarikan diri. Kasihani aku, yang mulia. Apa kau melihatnya? Pelaku sebenarnya telah tertangkap. Mohon dengarkan Dr. Ling. Dan pulanglah dulu. Aku akan menegakkan keadilan dengan adil dan menghukum orang ini dengan keras. Mohon pulanglah. Pulang ya. Kami akan mempercayaimu sekali lagi. pastikan untuk menghukum pelakunya dengan keras. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu Adalah istriku. Sudah sewajarnya seorang suami melindungi istrinya. Xiao Yehan. Xiao Yehan, Xiao Yehan? Ini adalah simpul cinta sejati yang baru saja kamu menangkan. Bolehkah aku memiliki yang kau menangkan? Itu bukan sesuatu yang berharga. Jika kau menyukainya, kau boleh memilikinya. Sejak kau dan dia terpisah di istana, dia terus memikirkanmu. Dia tidak menikmati teh atau makanan, dan semakin kurus setiap hari. Ketika kau datang untuk membantu, yang mulia lebih bahagia dari siapapun. Tapi dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Meskipun dia sibuk selama ini, dia selalu memikirkanmu. Kamu adalah istriku. Sudah sewajarnya seorang suami melindungi istrinya. Kamu sudah bangun. Aku akan membantumu perlahan. Kamu baik-baik saja? Kamu masih menyimpan ini.
Ini adalah hal pertama yang pernah kau berikan padaku. Bagiku, itu adalah yang paling berharga. Tapi kita bukan lagi suami istri. Tidak ada gunanya melakukannya. Bagiku selama itu untukmu. Semua layak dilakukan. Kenapa kamu begitu bodoh? Aku memang bodoh. Itu sebabnya aku salah paham padamu sebelumnya. Dan melakukan banyak hal yang menyakitimu. Ruojin. Berikan aku kesempatan. Kembalilah padaku. Dan jadilah istriku lagi, maukah kamu? Aku tidak bisa melakukan ini. Kenapa tidak? Pria semuanya pembohong. Bagaimana aku tahu kamu tidak berbohong padaku? Mengapa aku harus percaya padamu? Ini benar-benar benar. Setiap kata yang kucapkan berasal dari hatiku. Tidak ada yang palsu tentang itu. Baiklah, kalau begitu. Aku akan mempercayaimu untuk sementara. Tapi aku belum menjanjikan apapun. Aku akan melihat bagaimana kamu bersikap di masa depan. Jangan khawatir. Aku pasti akan bersikap baik. Yang Mulia, are you urgent? Yang Mulia. Ini ayam panggang paling terkenal di Jiangyou. Aku bangun pagi dan mengantri hanya untuk membelinya untukmu. Kamu sudah bekerja keras belakangan ini. Ini makanlah untuk menyegarkan diri. Ini terlalu berminyak. Aku tidak mau. Kamu benar. Aku juga tidak suka makanan berminyak. Coba sup jamur putih ini. Manis dan menyegarkan. Tidak berminyak sama sekali. Ini terlalu manis. Makan terlalu banyak akan membuatku gemuk. Tidak apa-apa. Bahkan jika kamu lebih gemuk, aku akan tetap menyukaimu sama saja. Apa? Kamu bilang aku gemuk. Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Lupakan sup jamur putih ini. Jangan kita makan. Makanlah yang lain. Yang Mulia, kamu terlalu patuh. Apa maksudmu? Tidak ada aku di sini untuk melaporkan sesuatu. Liu Chun telah mengaku segalanya. Menghasut rakyat, membunuh pasien, dan bahkan menyebarkan wabah milik Lin Yu 11 dan Pangeran Yan. Benar. Sebelum aku datang ke Jiangyou, aku juga menemukan tempat persembunyian tempat mereka menyimpan obat-obatan Hu. Mereka sering berdagang dengan orang Hu, jadi tidak sulit bagi mereka untuk mendapatkan mayat orang Hu untuk menciptakan wabah. Menjijikan. Untuk memperebutkan kekuasaan dan tahta, mereka mengabaikan nyawa rakyat dan melakukan tindakan kejam seperti itu. Aku tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Tapi sekarang kita memiliki saksi dan bukti. Tidak akan sulit untuk menghukum mereka. Yang terpenting, kita tidak bisa membiarkan mereka bertindak putus asa. Benar. Kita perlu memikirkan cara untuk menangkap mereka sekaligus. Mengerti. Memancing ular keluar dari sarangnya, memancing ular keluar dari sarangnya. Karena Xiao Nanyang dan Lin Yux ingin memperebutkan kekuasaan. Kita harus menciptakan kesempatan bagi mereka. Kita hanya perlu memindahkan pasukan utama keluar dari ibu kota. Dan membuat mereka berpikir bahwa ibu kota kurang dijaga. Mereka tidak akan bisa menahan diri untuk bertindak. Setelah mereka bergerak, itu akan mengkonfirmasi kesalahan mereka. Mereka tidak akan bisa berdalih. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Liu Chun telah ditangkap, dia pasti akan mengkhianatiku. Dan Xiao Ya and Tela Minai Li Seiken Weiba di Zhangzhou. Setelah dia kembali ke ibu kota dan menuduhku di depan ibu dan ayah, aku akan hancur. Tidak, itu tidak akan terjadi. Kamu masih memiliki satu kesempatan terakhir. Apa itu? Melakukan pemberontakan. Pemberontakan. Front Selatan dalam situasi tegang. Semua telah dikirim ke garis depan. Ibu kota kurang dijaga saat ini. Komandan pengawal kerajaan memberontak saat ini. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Tetapi, jika kita tidak memberontak, hanya ada jalan buntu. Jika kita memberontak, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Tidakkah Yang Mulia bisa memahaminya? baiklah, mari kita lakukan seperti yang kau katakan. Wabah di Jiangyou telah berhasil diatasi. Aku sangat lega. Ayo.
Untuk merayakannya, marilah kita semua minum bersama. Terima kasih, Ayah. Yang Mulia, wabah di Jiangyou kali ini sangat ganas. Ye An dan Ruo Jin berhasil mengembangkan obat tepat waktu untuk menghentikan wabah dan menyelamatkan banyak nyawa. Memiliki pangeran dan permaisuri seperti ini benar-benar berkah bagi Great Fang. Selamat Yang Mulia. Ye Han, kau dan istrimu telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Tetap tenang dalam menghadapi bahaya. Dan menunjukkan keberanian serta kebijaksanaan. Kalian berdua adalah teladan kami. Terima kasih ayah, terima kasih ayah. Besok pagi di istana, aku akan mengeluarkan maklumat kerajaan, menunjukmu sebagai putra mahkota, dan permaisuri Chu sebagai putri mahkota. Terima kasih ayah, terima kasih ayah. Tunggu. Ayah, aku keberatan. Xiao Yahan tidak layak menjadi putra mahkota. Dalam hal usia, aku lebih tua darinya. Dalam hal keturunan, ibuku berasal dari keluarga bangsawan. Tapi ibanya hanya seorang pilihan istana rendahan. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Ayah menunjuknya secara tergesa-gesa sebagai putra mahkota. Tidak hanya akan membuatku tidak puas, tetapi juga semua pejabat sipil dan militer. Aku mendesak ayah untuk mempertimbangkan kembali. Yang paling tidak layak adalah kau. Sebagai seorang pangeran, kau terlibat korupsi karena keserakahan dan kepentingan pribadi. Bahkan membuang mayat orang Hu ke dalam air untuk menciptakan epidemi. Dalam usahamu untuk merebut kekuasaan, kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Bukti-bukti dari kasus wabah ada di sini. Ayah bunda silakan lihat. Memalukan. Nanyang beraninya kau. Ayah mohon pertimbangkan. Semua bukti itu mereka yang memalsukan. Aku selalu setia pada negara. Dan berbakti pada ayah dan bunda. Langit dan bumi bisa menjadi saksi. Tapi Xiao Yan selalu berusaha mencelakaiku. Ayah, segera tangkap mereka berdua. Kau berani bicara tentang kesetiaan? Bukan kau yang meracuni bunda dengan obat Hu, hampir merenggut nyawanya? Kesetiaanmu itu beracun. Omong kosong. Ada apotek di bagian barat kota. Secara resmi menjual ramuan obat. Tapi sebenarnya itu tempat persembunyian untuk menyimpan obat Hu. Dan pemilik rahasianya adalah Xiao Nanyang dan Lin Yu 11. Jika ayah dan bunda tidak percaya padaku, suruh seseorang menyelidiki. Wabah dan meracuni permaisuri. Semua itu ulahmu. Apa yang bisa kau katakan sekarang? Ling Ruojin. Aku benar-benar meremehkanmu. Apotek di bagian barat kota. Yaitu aku lalu apa? Aku sudah meracuni semua anggurmu. Kurang dari setengah jam lagi. Racun akan bekerja, dan kalian semua akan mati. Pada saat itu, bukan hanya gelar putra mahkota yang akan menjadi milikku, tapi juga tahta. Sepenuhnya. Kau bicara tentang warna merah di anggur itu? Hanya setetes bisa membunuh seekor gajah? Kau benar-benar kejam. Tapi pernahkah kau berpikir, sejak aku tahu tentang tempat persembunyian apotekmu, bagaimana mungkin aku membiarkanmu berhasil dengan mudah? Itu tidak mungkin. Nanyang berhenti membuat kesalahan lagi. Berlututlah di depan ayah dan bunda dan akui kejahatanmu. Mengaku? Konyol. Aku mengaku. Kamu memang punya beberapa keahlian. Tapi apakah kamu pikir ini satu-satunya trik yang aku punya? Biar aku beritahu. Aku sudah menayuap pengawal kerajaan. Seluruh istana sudah dikepung. Pasukan utama yang menjaga ibu kota sudah pergi ke garis depan. Sekarang seluruh ibu kota ada di bawah kendaliku. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa lolos. Berani-beraninya kalian memberontak? Memberontak? Jadi apa kalau aku memberontak?
Tahta ini seharusnya milikku. Saya Pa Penyang Berani menghalangaiku. Akan mati. Jadi apa kalau aku memberontak? Tahta ini seharusnya milikku. Saya Pa Penyang Berani menghalangaiku. Akan mati. Nanyang, tidakkah kamu takut dikutuk oleh dunia dan dicemooh oleh semua orang? Karena melakukan tindakan pengkhianatan seperti ini? Saudaraku yang terkasih, tidakkah kamu mengerti bahwa pemenang mengambil semuanya? Setelah aku naik tahta, aku akan memegang kekuasaan mutlak. Pada saat itu, siapapun yang berani menentangku, aku akan menghukum mati mereka dan seluruh keluarganya. Pengawal, tangkap semua orang di sini dan bunuh siapapun yang melawan. Pengawal, di mana para pengawal? Pengawal, apa kalian semua tuli? Pengawal. Yang mulia pangeran. Ayah saya sudah kembali dengan pasukan untuk menyelamatkan Anda. Semua pemberontak sudah diberantas. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kamu pikir pertahanan ibu kota lemah. Tapi kamu tidak tahu bahwa aku bersama Lord Shinan Yuan dan Marguis Zenan sudah lama mempersiapkan ini. Jadi semua ini adalah rencanamu. Xiao Yehan. Betapa kejamnya kau. Aku tidak mau menerima ini. Kau telah melakukan kejahatan yang begitu keji, dan sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Aku tidak bisa mentolerir kau lagi. Umumkan perintahku. Pangeran yang tidak memiliki kebajikan dan kemampuan, dan tidak layak menjadi anggota keluarga kerajaan. Mulai hari ini, dan diturunkan menjadi rakyat biasa. Penjarakan dia di penjara kekaisaran seumur hidup. Yang mulia dengan kecerdasan Pangeran Yan, dia tidak mungkin merencanakan rencana jahat ini sendiri. Pasti ada orang yang membantu dan menghasutnya. Maafkan aku yang mulia. Aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku akan bertanggung jawab penuh untuk semuanya. Semua ini dilakukan olehku sendiri. Dan tidak ada hubungannya dengan U11. Bagaimana bisa kau seret dia keluar dari sini? Nanyang, kau dan aku sama-sama tahu bahwa kau tidak bertindak sendiri dalam semua skema ini. Bahkan sekarang kau masih melindungi Lin Yu 11 dan membiarkannya lolos dari hukuman? Aku sudah mengatakan bahwa semua ini dilakukan olehku sendiri dan tidak ada hubungannya dengan U11. Kau tidak akan mendapatkan satu kata pun dariku tentang keterlibatannya. Pangeran Yan, kau benar-benar setia. Apa kau benar-benar berpikir bahwa dengan mengambil kesalahan untuk dia akan menghargainya? Perasaanku terhadap U11 tulus. Berhenti mencoba memecah belah kami. Kalau begitu, mengapa kita tidak biarkan Pangeran Yan menonton sedikit pertunjukan dan biarkan kau melihat warna aslinya? Yehan, aku tidak ingin mati. Tolong selamatkan aku. Sekarang kau menyesal? Sudah terlambat. Ruojin, aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak bersaing denganmu untuk mendapatkan perhatian dan menargetkanmu di mana-mana. Kau bisa menghukumku sesuka hatimu, tapi meracuni permaisuri dan memberontak. Semua itu perbuatan Xiao Nanyang. Aku benar-benar tidak terlibat. Yehan Ruojin, tolong percayalah padaku.
Aku tidak punya siapa-siapa lagi untuk diandalkan sekarang. Ruojin, jika kamu masih menolak untuk memaafkanku, aku bersedia menerima hukuman. Kenapa kamu melakukan ini? Bagaimanapun juga kita sudah dekat selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku hanya bisa melihatmu mati? Yehan, aku tahu kamu tidak akan hanya berdiri dan melihatku mati. Tunggu di sini sebentar. Aku akan pergi memohon pada ayah untukmu. Xiao Yehan, wanita ini sudah melakukan begitu banyak kejahatan. Dan kamu masih akan membantunya. Apakah kamu sudah gila? Beraninya kamu. Kapan pernah menjadi hakmu untuk ikut campur dalam keputusanku? Baiklah, jika kamu berani membantunya hari ini, maka aku tidak akan menjadi putri mahkota MU lagi. Buat pilihanmu. Ling Ruojin, apakah aku terlalu lunak padamu? Hingga membuatmu begitu berani dan sulit diatur hari ini. Aku akan membantu Yu 11 bagaimanapun caranya. Adapun menjadi putri mahkota, buat pilihanmu sendiri. Kamu melihat itu bukan? Xiao Yehan hanya mencintaiku. Siapa kamu pikir dirimu untuk bersaing denganku? Di hatimu. Apakah itu Xiao Yehan atau Xiao Nanyang? Mereka tidak lebih dari pion yang bisa kamu manipulasi sesuka hati. Benar, pria itu bukan apa-apa. Xiao Yehan mungkin pria yang baik. Tapi ibunya berasal dari status rendah, sementara Xiao Nanyang adalah putra selir bangsawan, dan memiliki peluang lebih baik untuk mewarisi tahta. Jadi tentu saja aku memilihnya. Tapi sayangnya Xiao Nanyang tidak berguna. Dan semua usahaku sia-sia padanya. Tapi yang mengejutkanku, dengan bantuanmu Xiao Yehan menjadi putra mahkota. Mengingat perasaannya padaku, yang perlu kulakukan hanyalah menggunakan sedikit pesona, dan gelar putri mahkota akhirnya akan menjadi milikku. Untuk itu aku harus berterima kasih padamu. Tapi dengan melakukan ini, apa kau sudah memikirkan Xiao Nanyang? Dia mengambil semua kesalahan untukmu, dan sekarang dia telah diturunkan pangkatnya menjadi rakyat biasa. Kau tidak merasa bersalah sama sekali? Dia hanya orang bodoh. Dia sampah yang tak berguna. Dia sudah tidak berguna lagi untukku, dan aku merasa dia lebih menjijikkan daripada seekor anjing. Hanya melihatnya saja sudah membuatku mual. Kau licik, penuh racun, egois dan serakah. Pernahkah kau memikirkan apa yang akan terjadi jika suatu hari kau terbongkar? Terbongkar? Apa? Kau berencana melaporkanku? Ling Ruojin. Apa kau benar-benar berpikir ada orang yang masih akan percaya pada API yang kau katakan? Tidak perlu aku bicara. Kau sudah mengatakannya semua untukku. Mari masuk. Nanyang, kau dengar semua yang dia katakan? Yang mulia, bukan seperti yang kau pikirkan, yang mulia. Lin Yu 11. Aku begitu mencintaimu. Aku bahkan mengambil kesalahanmu. Dan bagimu aku hanyalah alat untuk dimainkan di tanganmu. Aku pasti sudah buta karena jatuh cinta pada wanita bermuka dua sepertimu. Yang mulia, dengarkan aku. Mereka menjebakku, mereka. Cukup. Lin Yu 11. Aku akan menemui ayah sekarang juga. Dan membongkar semua kejahatanmu. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Meskipun aku tidak mengerti apa yang dia miliki atas diriku. Karena kau memilihnya. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah mendoakan kebahagiaanmu. Jika dia berani menyakitimu. Bahkan jika itu berarti memulai pemberontakan.
Aku pasti akan membalas dendam untukmu. Selamat tinggal. Aku tahu dia masih menyimpan perasaan untukmu. Tapi di kehidupan ini aku gak bakal kasih dia kesempatan. Halo Nona Ling. Maaf aku gak bisa ikut kencan buta hari ini. Halo. Ling Ruojin.